Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini tanggal 8 Juni 2024 telah hadir bersama kita Ustadz Hafidin Ahmad Lutfi, Direktur Tanmiyah Center. Alhamdulillah kita kedatangan tamu dari Jakarta, Depok saja ya. Mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini di Villa Batu Indah, Batu Besaung, Pesantren Istiqomah Kampus 2 Putra, mudah-mudahan memberikan inspirasi dan juga informasi kepada kita bagaimana santri-santri kita yang ingin melanjutkan ke Al-Azhar Kairo melalui beliau. Karena beliau ini sudah banyak yang meluluskan atau sudah banyak yang dibawa dan sukses di Al-Azhar. Kemudian alhamdulillah ini tamu kita, mudah-mudahan Ustadz Lutfi bisa menyampaikan bagaimana trik-trik masuk Al-Azhar Kairo. Kemudian juga bagaimana kalau kurikulum, modifikasi kurikulum di sekolah kita, insya Allah di tahun ini Ustadz semangatnya adalah membuka kelas Timur Tengah. Itu sudah dicanangkan, namun desain kurikulumnya ini masih gambarannya belum pasti gitu ya. Tapi mudah-mudahan Ustadz bisa memberikan pencerahan trik kurikulum. Kemudian saran-sarannya nih bagaimana untuk anak-anak muda SMA Istiqomah Muhammadiyah Boarding School ini bisa lebih semangat lagi dalam belajar bahasa Arab, tentunya adalah belajar Islam. Pada Ustadz kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang pertama, belajar di Timur Tengah itu adalah impian kebanyakan para santri. Namun banyak para santri tidak tahu peluang, proses, dan kesempatan belajar di sana. Terkait dengan belajar di Al-Azhar, ada dua tempat pendidikan yang berbeda. Tingkat ma'had, di sana ada I'dadiyah dan Tsanawiyah atau SMP dan SMA, dan ada Jami'ah, tingkat kuliah atau universitas. Untuk masuk di Universitas Al-Azhar ada dua syarat penting yang harus dimiliki oleh pelajar. Yang pertama adalah ijazah Al-Azhar atau ijazah yang muadalah dengan Tsanawiyah atau SMA Al-Azhar. Yang kedua adalah Ifadatun Najah atau sertifikat bahasa Arab. Nah, bagi santri MBS yang ingin kuliah ke Al-Azhar, semua proses itu bisa diselesaikan di Indonesia. Maka di kelas Timur Tengah ini didesain pelajaran-pelajarannya, kulturnya, dan tugas-tugasnya yang mendukung ke arah tercapainya kemudahan bagi para pelajar untuk belajar di sana. Jadi di kelas Timur Tengah ini memang khusus anak-anak yang akan melanjutkan ke Timur Tengah, wabil khusus ke Mesir. Nah, di kelas ini kalau mereka nanti mau melanjutkan ke Al-Azhar, kelas bahasa bisa diselesaikan di kota Samarinda, dilakukan secara online. Tentang levelnya nanti bergantung kepada hasil imtihan tahdid al-mustawa al-lughawi, ujian penentuan level bahasa. Kalau hasilnya bagus, insya Allah mereka akan masuk di level yang tertinggi.
bisa mutaqaddim awal atau mutaqaddim tsani. Jadi itu bisa diselesaikan di Indonesia. Nah, begitu bulan Juni mereka sudah selesai ujian, ijazah sudah keluar, langsung bisa kita terjemahkan di penerjemah tersumpah yang ada stempel Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri. Kemudian kita muadalahkan dengan membayar rusum kepada Al-Azhar. Nah, cara ini adalah cara terbaru sesuai peraturan Al-Majlis Al-A'la Lil Azhar, Majelis Tinggi Al-Azhar, Agustus 2023. Kalau dulu mereka hanya punya dua pilihan, masuk ke SMA Al-Azhar atau mereka sudah memiliki ijazah muadalah. Tapi ijazah muadalah ini hanya dimiliki oleh sejumlah pesantren di Indonesia, sementara ratusan bahkan ribuan pesantren di Indonesia tidak memiliki ijazah ini. Padahal punya kualifikasi yang sama. Maka dengan peraturan Majelis Tinggi Al-Azhar 2023, pesantren-pesantren non muadalah mereka bisa melakukan muadalah secara langsung dengan cara membayar rusum. Ini adalah sebuah kemudahan yang diberikan oleh Al-Azhar dan tidak semua pihak mengetahui hal ini. Insya Allah peluang ini bisa kita manfaatkan bagi kepentingan santri-santri atau pelajar-pelajar kita. Nah, begitu pula di kelas Timur Tengah ini mungkin juga ditampung ya anak-anak SMP yang punya minat untuk melanjutkan SMA di Al-Azhar karena di sana ada proses musabaqah atau akselerasi yang kalau diikuti dan setiap imtihan itu najah atau lulus, maka mereka bisa menyelesaikan SMA dalam waktu yang relatif cepat, Ustadz. Nah, seperti karena itu mereka tetap ikut kelas Timur Tengah. Ujian kelas bahasa juga dilakukan di Indonesia sebagaimana anak-anak yang tingkat SMA. Nah, nanti ketika di Mesir mereka tinggal ikut ujian I'dadiyah, tingkat itu SMP. Ya, kalau lulus, lalu mereka akan ujian lagi tingkat tsanawiyah atau SMA serta penentuan levelnya di kelas 1 atau kelas 2. Kalau hasilnya bagus, maka anak yang dari SMP itu bisa masuk ke kelas Sanawiyah Al-Azhar 2. Nah, ketika sudah di situ, maka mereka bisa menyelesaikannya, punya potensi menyelesaikan SMA dalam waktu cuma 3 atau 4 bulan. Bulan Februari ujian, bulan Juni ada ikhtibar musabaqah, ujian akselerasi. Ikut lulus, berarti cuma Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan. 4 bulan. Nah, ini kalau kita persiapkan secara baik buat anak-anak dan santri kita, insya Allah S1 selesai dalam usia muda, S2 juga mereka bisa selesai dalam usia muda. Diharapkan ke depan mereka lebih banyak berkarya, lebih banyak berkhidmat, tidak seperti masa-masa sebelumnya. Karena masa kita habis untuk studi S1 studi S2, bahkan terkadang di tingkat pranya ini kita juga menjalani proses yang cukup panjang. Ini saya potong ya tadi SMP di Indonesia, tapi kelas Timur Tengah. Kemudian, apakah mereka berangkat ke sana? Saya belum paham di situ. Iya. Ataukah tidak, tetap di Indonesia? Jadi
Kalau untuk kelas bahasa Arab itu bisa dilakukan di Indonesia secara online jarak jauh. Tetapi untuk kelas Thanawiyah harus dilakukan di Kairo. Oh iya. Harus kecuali kalau misalkan yang SMA ini. Iya. Yang SMA seperti kita kan SMA Istiqomah ini kan berada di Indonesia. Kemudian untuk masuk jamiah kita mau buka kelas Timur Tengah itu berarti akselerasi pelajaran kurikulum disiapkan, nanti tinggal akselerasi atau tes di sana gitu atau bagaimana? Jadi untuk kelas SMA yang selesai SMA lebih simpel, lebih simpel. Mereka cukup menyelesaikan di Indonesia kelas bahasa. Kemudian ijazahnya akan kami muadalahkan langsung ke Al-Azhar dengan cara membayar rusum. Oh gitu ya. Nah ini peraturan. Apa saja Ustaz pelajaran-pelajaran yang bisa dimuadalahkan? Kalau dalam aturan baru ini bukan pelajarannya, gitu ya. Tetapi ijazahnya dimuadalahkan secara personal dengan membayar rusum. Kan ada muadalah kelembagaan, betul, ada muadalah secara personal. Kalau muadalah kelembagaan itu yang pertama biayanya 2.000 US dollar. Yang kedua, setiap 3 tahun harus ditajdid atau diperbaharui, gitu ya. Yang ketiga, proses ini tidak bisa selesai dalam waktu yang cepat. Yang keempat, mungkin Al-Azhar punya syarat dan tuntutan yang harus dipenuhi oleh lembaga. Jadi kurikulumnya mungkin akan berubah total. Dan mungkin juga ada tenaga pengajar ya dari Al-Azhar yang standby di sini, mungkin 1 orang atau apa untuk mengawasi proses dan berjalannya kurikulum dan segala macam.